Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17 bagian ketiga. Maka berjalanlah ia ke halaman sedikit, lalu sujudlah ia berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika boleh biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku, tetapi di dalam pada itu pun bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu juga." Matius pasal 26 ayat 39. Terang di sini bahwa kehendak Yesus tidak sama dengan kehendak Allah, padahal dikatakan bahwa dia sendiri adalah Allah. Kemudian diulanginya lagi, maka pergilah ia pula pada kedua kalinya berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tiada boleh lepas daripadaku, melainkan aku juga meminum dia, biarlah kehendakmu jadi." Matius pasal 26 ayat 42. Dengan bahasa apa mesti kita artikan lagi, kalau bukan di kedua ayat ini nyata sekali bahwa Yesus yang dikatakan Allah itu bukan Allah, sebab dia menaklukkan juga kemauannya kepada kemauan Allah. Bahasa apakah yang kita cari buat mengelakkan kenyataan bahwa Yesus sebenarnya enggan menerima maut itu? Nyata di sini bahwa Yesus yang dikatakan Allah itu tidaklah dapat membantah kehendak Bapaknya, dan nyata di sini terdapat dua zat, yaitu zat Allah yang Maha Kuasa dan zat Yesus yang tidak ada kekuasaan atas dirinya, sebab dia makhluk. Orang Kristen membuat tafsiran bahwa Yesus itu mempunyai dua tabiat dan dua kehendak. Yang dua bersifat ketuhanan dan yang dua lagi sifatnya sebagai manusia. Kalau memang mungkin begitu, di saat yang penting sekali, jelas sekali kelihatan mengalahnya tabiat kemanusiaannya. Padahal dia mempunyai tabiat ketuhanan, sehingga dia menyerah saja kepada kehendak Allah, padahal dikatakan bahwa dia sendiri adalah Allah. Manakah yang lebih kuat kuasa tabiatnya sendiri dengan sebagai Tuhan, dengan tabiatnya sendiri sebagai manusia? Terang sekali di sini bahwa Yesus sudah mati atas kehendak Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Terang sekali dia enggan menghadapi maut, tetapi apa boleh buat, Allah Maha Kuasa. Sebab itu jelaslah kalau akal ini masih hendak dipakai bahwa Allah bukan Yesus dan Yesus bukan Allah. Demikian pula ibunya, dia telah mati atas kehendak Allah, dan seluruh yang berjiwa di atas dunia ini pun mulanya tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, dan kemudian dimatikan, mau tidak mau, enggan atau tidak enggan. Setelah itu dibawalah manusia ke dalam lapangan yang lebih luas, dan bagi Allah lah kekuasaan semua langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Di pangkal ayat sebelumnya sudah dinyatakan kecilnya Al-Masih anak Maryam di antara seluruh manusia. Kecil ibunya, bahkan kecil seluruh manusia yang hidup di atas dunia ini. Kecil sehingga tidak ada yang dapat bertahan kalau panggilan maut datang. Mesti minum isi cawan maut itu bila datang waktunya. Kemudian datanglah lanjutan ayat bahwasanya Allah itu bukanlah semata kuasa menghidupkan dan mematikan seluruh insan, termasuk Yesus dan ibunya, bahkan meliputi juga akan semua langit dan peringkat dan tingkatnya dan bumi dengan segala isinya. Demikian juga apa yang ada di antara langit dan bumi itu, bintang-bintang, bulan dan matahari, awan sumawan dan lain-lain. Kalau misalnya kita ambil satu di antara apa yang ada di antara langit dan bumi itu, yaitu matahari, yang semua bermiliar tahun dunia berkembang, masih tetap memancarkan cahaya,
masih tetap mempunyai zat pembakar, padahal besarnya matahari itu beribu kali, bahkan beribu-ribu kali besarnya bumi tempat manusia hidup, tempat Al-Masih pernah hidup, atau tempat manusia singgah sebentar, kemudian mati, termasuk Al-Masih anak Maryam itu. Tidaklah ada artinya manusia ini dibandingkan kepadanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Alangkah luas daerah kudrat irodat yang tercakup dalam ayat ini dan dapat dirasakan apabila kita renungkan. Di bumi kuasanya meliputi segala sejak adanya lautan dan daratan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kejadian manusia, hidup dan mati, di langit terkembang ruang angkasa yang sangat luas, maha luas. Semuanya berjalan teratur menurut kehendak Allah. Dibandingkan di antara semuanya ini, maka kelahiran Yesus Kristus ke dunia dengan tidak perantaran Bapa, tidak dengan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan, adalah soal kecil saja, sebab kehendak Allah meliputi akan segala-galanya. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah berkuasa. Maka segala hal ihwal itu ditaklukkan kepada kehendaknya. Berlakulah apa yang dimauinya. Kalau ada yang ganjil, maka keganjilan itu bukanlah ganjil di sisi Allah, melainkan ganjil dipandang dari segi manusia apabila ilmunya belum dapat menyelami rahasianya. Bahkan kadang-kadang masih tetap ada yang ganjil, yang ajaib, cuma karena kelihatan tiap hari. Sampai bila masa pun tidak juga akan terpecahkan oleh manusia rahasianya. Misalkan saja setumpuk tanah perkebunan. Di sana tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan, hasil berbagai-bagai buah-buahan dan rumput-rumputan. Padahal hujan yang turun hanya satu ragam. Tanah tempat tumbuh pun hanya satu tumpuk. Mengapa berlain? Mengapa ada durian dan mengapa ada mangga? Profesor yang manapun dan fakultas pertanian atau ahli ilmu hayat dari bagian dunia yang manapun, tidaklah ada yang sanggup menjawab jika ditanyakan mengapa dari sebidang tanah dapat tumbuh berbagai ragam tumbuhan, sedang air yang turun sebagai hujan menyirami tanah itu hanya satu macam air saja, dan tanah tempat tumbuh itu juga. Ahli pengetahuan hanya dapat mengetahui kenyataan yang tadinya tersembunyi, tetapi tidak ada yang dapat menjawab apa sebabnya kalau dia tidak mengembalikan kepada Allah. Semua kejadian di semua lapisan langit, di bumi dan di udara, di ruang angkasa antara langit dan bumi, dengan serba-serbi keganjilannya itu adalah karena demikian kalam Allah, yaitu kemauan dan kehendak Allah, dan karena demikian firman-Nya, sehingga kelahiran Isa Al-Masih di luar adat yang biasa ada termasuk kalam Allah itu juga. Sebagaimana matahari selalu berapi, selalu tidak habis-habis zat bakarnya, atas kehendak kalam Allah juga.